Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wat tanazu'i fi kitabi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mukramin, amma ba'd. Anakku sekalian, segenap santriwan santriwati Pondok Pesantrenul Huda, para alumni Pondok Pesantrenul Huda, dan semua pemirsa acara ini yang berada di rumah masing-masing. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah rahmah dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suasana sekarang ini, suasana virus corona, suasana menjelang bulan suci Ramadan, kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kebugaran oleh Allah, diberikan kebahagiaan oleh Allah. Semoga kita semuanya, amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang pernah kita perbuat semoga diampuni oleh Allah. Semoga aib dan aurat kita semoga ditutupi oleh Allah. Segala hajat kita semoga dikabulkan oleh Allah. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang muttaqin, muhsinin, qanitin, dan mati husnul khatimah. Ala hadhi niyah wa ala kulli niyatin salihah Bilhartul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anakku sekalian dan pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah kita dapat mengikuti ngaji online. Mudah-mudahan aku sekarang walaupun di rumah tetap semangat untuk ngaji bersama. Tadi waktu rapat ada evaluasi terhadap ngaji online ini. Awalnya yang ngaji banyak katanya, sekitar 80 orang lebih. Lama-lama tambah sedikit. Lama-lama tambah sedikit. Kenapa begitu? Evaluasinya ada yang tidak punya paketan, paketannya habis. Ya, ada juga karena mungkin dia tidak begitu ngereken terhadap ngaji online ini. Padahal aku sekalian yang ngaji dari rumah dengan niat ngaji, niat thalabul ilmi sama pahalanya dengan ngaji di Masjid Nurul Huda itu. Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niat mencari ilmu, maka berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali. Dan aku sekarang yang ada di depan HP-nya mengikuti ngaji online ini, insya Allah tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dapat ilmu yang dapat kita amalkan sehari-hari. Anakku sekalian, ini insya Allah sudah menjelang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, sehingga man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka insya Allah tubuhnya diselamatkan dari sentuhan api neraka. Anakku sekalian, mari kita ramaikan, kita semangatkan untuk puasa di bulan Ramadan di siang harinya, dan juga di malam harinya kita dengan tadarus Al-Quran di rumah masing-masing. Apalagi Surabaya ini sudah dicanangkan, diusulkan ke Menteri Kesehatan untuk PSBB, ya, pencegahan sosial berskala besar. Maka hal ini tentu ada batasan-batasan yang harus kita jauhi. Semoga kita selamatkan semua dari virus corona, dari COVID-19,
Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, saya akan membaca sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal itsnaini sadaqah wa tu'inur rajula fi dabbatihi aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi qatwatin tamshiha ila shalah sadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Muttafaqun alaih. Hadis yang muttafaq alaih. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, bapak kucing cilik, yaitu Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama, setiap persendian manusia itu ada sekitar 360 persendian manusia itu dalam tubuhnya. Ya, sendi, ya sambungan-sambungan ini persendian semua ini. Kullu sulama, setiap persendian minan nasih, dari manusia, alaihi, kepadanya, shadaqatun, itu sedekah. Jadi setiap persendian itu mengandung sedekah. Gerakan kita itu mengandung sedekah. Sedekah itu apa? Yaitu memberikan sebagian yang kita miliki untuk orang lain dengan niat karena Allah. Itu sedekah. Ya, ada sedekah, ada infak, ada zakat. Ini apalagi bulan Ramadan ini. Zamannya apa? Bulan zakat. Kalau sedekah itu adalah pemberian kepada orang lain, baik itu berupa materi atau non materi, itu sedekah. Tapi kalau infak itu harus berupa materi. Nafaqah, infak, berinfak untuk pondok pesantrenul huda, berinfak untuk yatama, berinfak untuk pembangunan, itu infak, harus berupa uang, berupa barang, berupa materi. Tapi kalau sedekah tidak harus berupa materi. Sama-sama sunnah hukumnya, tetapi tidak berupa materi. Kalau zakat itu wajib, ada zakat mal, ada zakat fitrah, itu wajib. Nah, sedekah ini yaitu setiap persen itu mengandung sedekah. Sekarang setiap gerakan itu mengandung sedekah. Ya, kullu sulama minan nas alai sedekah. Setiap persendian dari manusia ini yaitu mengandung sedekah. Kulla yaumin, setiap hari, tatlu'u, yang terbit di dalam yaum, asyamsu, matahari. Jadi anakku sekalian, pagi-pagi bangun tidur, membaca alhamdulillah ahyana ba'dama amatana walaihin nusyur, itu pahala. Bangun ke kamar mandi, wudu, bergerak kakinya, bergerak tangannya, itu sedekah. Lalu juga mungkin berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Gerakan tubuh itu sedekah. Setiap hari yang kita kerjakan, jika itu diniatkan karena Allah, akan bernilai sedekah. Sekarang ini penglihatan anakku sekalian melihat di HP-nya, niat ngaji, itu sedekah. Sambil ngetik-ngetik nanti pertanyaan apa, itu sedekah itu. Jadi gerakan kita ini akan mengandung sedekah. Ta'dilu bainal itsnaini sedekah. Dan adil di antara dua hal itu sedekah. Ya. Mungkin punya saudara dua. Nah, itu bagaimana adil antara keduanya itu. Atau ibu, bapak punya anak dua. Itu adil. Itu sedekah. Apa itu adil? Wad'u syai'in fi mahallihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, punya anak SD, yang kedua sudah kuliah. Sangunya tidak harus sama. Yang SD lebih sedikit, yang kuliah lebih banyak.
Apakah harus sama? Tidak harus sama. Sesuai dengan kebutuhan. Ya. Punya anak 2, 1 laki, 1 perempuan. Belikan baju, harus sama semuanya. Potongannya harus sama semuanya. Tidak harus sama. Yang perempuan sesuai dengan baju perempuan, yang laki sesuai dengan baju laki. Soal seragam warnanya itu monggo. Tetapi bentuknya tidak harus sama. Jadi adil itu tidak harus sama. Tapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tak benar ini sedekah. Ya. Maka ibu-ibu hendaknya dengan anak-anak itu harus adil dalam hal ini. Harus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dikisah tahu anaknya waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya belajar, ya waktunya bermain. Tetapi semua itu dalam pantauan bapak dan ibu di rumah masing-masing. Bapak ibu ini sekarang itu menjadi guru juga, jadi ustadz juga. Kalau kami di sini ngurusin anak jenengan, ini tentu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu sekarang itu belajar untuk menuntun anaknya, mengawasi anaknya, membimbing anaknya, mengajari anaknya. Ini kesempatan buat bapak dan ibu dalam suasana lockdown sekarang ini. Yaitu ta'amul bil ismi sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi, dan membantu orang lain untuk suruh naik ya ke kendaraannya. Fatahmilhu 'alaiha, dibawa di atas kendaraan itu. Aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau punya barang diangkat dibawakan ke kendaraannya itu. Sedekatun, itu juga sedekah. Maka ini penting ini. Bagi anak mungkin di jalan ya ada orang tua sepuh, dibantu itu. Ya, itu sedekah. Tidak harus berupa uang, tidak harus berupa barang, tapi membantu orang lain itu merupakan sedekah. Ya, membantu orang itu merupakan sedekah. Wal kalimatut thayyibatu, dan kalimat yang baik, sedekatun, itu juga sedekah. Kalimat yang baik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu sedekah. Membaca kalimat thayyibah itu sedekah. Kita istighfar. Astaghfirullah innahu kana ghafara. Astaghfirullah innahu kana ghafara. Itu sedekah. Baca salawat itu juga sedekah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan membaca banyak salawat, insyaallah akan dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak kita bersedekah dengan salawat kita, dengan zikir kita. Wa bikulli khatwatin, dan setiap kali langkah, tamsyiha, yang kamu berangkat pergi, ila sholati, salat, sedekatun, itu juga sedekah anakku sekalian. Ya, anakku sekalian, berangkat ke masjid dekat rumah Anda, bikulli khutwatin sedekah, setiap satu langkah itu sedekah. Maka sangat baik kalau sholat di masjid. Ya. Jauh Pak, itu tambah banyak pahalanya itu. Saya tidak jalan Pak, tapi naik kendaraan. Ya, setiap putaran itu sedekah. Makanya sedekah ini tidak hanya berupa materi, tapi juga berupa aktivitas, berupa jasa, itu merupakan sedekah. Wa tumitul adza, dan menyingkirkan barang yang membahayakan, menyingkirkan duri anit tariqi, dari jalan, sedekatun, itu sedekah. Ada duri, wah ini kalau dibiarkan ini nanti berbahaya kepada orang yang berjalan, disingkirkan, itu sedekah. Tidak berupa uang enggak, tidak berupa barang enggak, tapi membantu menyelamatkan orang lain, itu sedekah. Maka sekarang ini alhamdulillah, terima kasih,
kepada para agniya, orang yang peduli di zaman ya pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang membutuhkan. Nah, beliau itu banyak membagi-bagi kepada masyarakat. Ya alhamdulillah, Nurul Huda banyak mendapatkan, itu ada dari MUI, ada juga dari Gus Durian. Terima kasih kami berikan semua ke para guru-guru, kami berikan semua kepada tangga-tangga. Insya Allah senang mereka mendapatkan bantuan seperti itu. Ya, juga dari Nurul Hayat, Yayasan Nurul Hayat, kami ucapkan terima kasih yang sudah membantu terhadap Nurul Huda. Terima kasih semuanya. Maka semua aktivitas itu yang membuat manfaat kepada orang lain itu adalah sedekah. Apa manfaat sedekah itu? Pertama, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala, menolak bencana. Apalagi sekarang ini, di zaman sekarang ini, zaman COVID-19, di zaman virus corona, kita perbanyaklah sedekah. Tidak berupa uang, membantu orang lain, berzikir kepada Allah, membaca kalimat thayyibah, pergi sholat. Itu insya Allah dapat menolak bala. Semuanya semoga tidak ada yang kena corona. Amin. Mereka selamat dari penyakit corona semuanya. Santri Nurul Huda, semuanya pendengar sekarang ini, RMC ini sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah dapat menolak bala, menolak bencana. Bukan uang sial, bukan. Ada orang dapat rezeki, lalu kemudian ngundang tangganya kasih makan. Wah, untuk apa? Uang sial. Enggak ada uang sial itu. Niatkan sedekah. Dan yang diberi pahala Allah karena niatnya itu. Niat sedekahnya itu akan dapat pahala dengan ikhlas karena Allah. Bisa berupa memberi makan kepada orang lain, memberi bantuan kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Ya, ini termasuk sedekah. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu itu siapa pendusta agama itu? Itulah orang yang tidak peduli kepada anak yatim, dan orang yang tidak peduli kepada anak yatim dan tidak peduli kepada fakir miskin. Makanya ya, sedekah itu tadfa'ul bala, dapat menolak bala. Allah memang menakdirkan kepada seorang itu dapat bala karena bersedekah, oleh Allah akan diangkat bala itu kepadanya. Jadi yang pertama itu as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Yang kedua, manfaat sedekah itu as-sadaqatu tajlibur rizqa. Sedekah itu dapat menggampangkan rezeki. Sedekah dapat menggampangkan rezeki. Banyak kisah-kisah itu ya, orang itu dapat rezeki karena dia sedekah. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang nyumbang untuk Nurul Huda. Ya. Kemudian dia punya piutang di orang, sudah nggak tahu orang itu di mana dia. Sekitar 800 juta hutangannya itu. Nah setelah nyumbang untuk Nurul Huda, ya Allah alam, ini mungkin karena sedekah dia atau kena bersamaan lah. Setelah beberapa hari dia bilang ke saya, alhamdulillah Ustaz, piutang yang di orang sudah hilang, orang itu kemana? Saya nggak tahu itu kemana. Ternyata datang ke saya, bayar piutang itu, bayar hutangnya itu. Itulah as-sadaqatu tajlibur rizqah. Sedekah itu dapat menolak bala, dapat menggampangkan rezeki. Bahkan kalau jenengan itu ingin dimudahkan rezekinya, para bapak, para ibu guru, para orang tua, maka pertama itu jangan lupa sholat duha. Sholat duha itu sholat untuk mencari rezeki. Allah menadduha duhauka, wal baha'a bahauka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudratuka. Allah memberikan rezeki fi sami fanzilhu. Lalu kalau rezeki di atas langit turunkanlah. Itu bermohon kepada Allah digampangkan rezeki.
sholat duha. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat. Itu sholat duha pagi. Bapak Ibu, sekarang ini musim pandemi ya, maka laksanakanlah sholat duha ini. Yang kedua, baca surah Al-Waqi'ah. Insyaallah selamat dari kefakiran, insyaallah. Selamat dari kefakiran. Ya. Baca surat Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhiba, khafidatur rafi'ah, idza rujjatil ardu rajja, wa bussatil jibalu bassa. Baca surah Al-Waqi'ah, insyaallah dimudahkan rezeki. Dan yang ketiga, ini yang penting, bersedekah sesuai kemampuannya. Nah, saya anjurkan bisa kepada orang, bisa kalau ke masjid taruh di celengan, itu sedekah itu. Maka tiga hal insyaallah, sedekah itu tajibu rizqah, memudahkan rezeki. Salat duha, kemudian baca surah Al-Waqi'ah dan bersedekah. Insyaallah akan dimudahkan oleh Allah. Ada sebuah kisah. Di Surabaya ini ada sebuah yayasan. Beliau itu pertama mendirikan yayasan itu, dia tidak punya, dia hanya jual jamu Madura ke Surabaya. Tentu itu sederhana, jamu. Tapi dia niatkan setiap penghasilan dari jamu itu 5% saya sedekahkan untuk anak yatim. 5% itu. Ternyata subhanallah, alhamdulillah. Makin bulan makin tinggi, makin tinggi. Waktu itu dia cerita sendiri, orang yang mengalami itu, ketua yayasannya itu cerita ke saya. Pada suatu saat itu dia mendapatkan untung tidak biasanya. Cukup beli sepeda motor yang baru. Padahal sepeda motor ya itu 80, Honda 80 yang tukluk-tukluk itu. Lalu dia tergerak dalam hatinya. Gimana ya? Kalau mungkin sedekah yang bulan ini saya tidak sedekahkan, kita tunda saja. Kita belikan sepeda motor. Punya pikiran begitu. Akhirnya dimusyawarahkan dengan istrinya. Tapi kalau istrinya, jangan mas. Itu sudah ikrar Anda untuk 5% setiap bulan disedekahkan untuk anak yatim. Sudah, nanti tunda saja. Beli sepeda motornya itu. Ya, tidak jadi diambil itu, disedekahkan kepada anak yatim. Ternyata setelah itu dapat hasil tambah banyak, sampai beli sepeda motor baru, sampai kemudian sekarang di yayasan besar di Surabaya. Berkah sedekah. Sedekah itu tadlibur rizqah. Sedekah itu dapat menggampangkan rezeki. Maka Bapak Ibu jangan nunggu kayanya. Nanti kalau saya kaya saya akan sedekah. Termasuk Bapak Ibu membayarkan SPP untuk anaknya. Membayarkan untuk uang pondok untuk anaknya. Niatkan sedekah. Ya, niatkan sedekah. Bapak memberikan makan kepada istrinya, niatkan sedekah. Bapak memberikan belanja kepada anaknya, itu niatkan sedekah. Sedekah itu tajlibur rizqah. Sudah dapat menggampangkan rezeki. Apalagi untuk Nur Huda, Pak, sekarang ini, ya, yang karena mereka di rumah masing-masing, informasikan supaya bayar SPP-nya, Maret, April, bilangnya, bayar SPP Ustaz, untuk dimakan aja nggak punya katanya. Niatkan sedekah, insyaallah nanti SPP-nya terbayar, makan itu juga mendapatkan. Yang ketiga, ada sebuah hadis, dawu maradakum bisadaqah. Obati orang yang sakit itu dengan sedekah. Dawu maradakum bisadaqah. Obatilah orang yang sakit itu dengan sedekah. Gimana, apa hubungannya sakit dengan sedekah ini? Ada beberapa kisah, saya termasuk pernah punya kisah itu, pernah mendengar kisah, ada seorang yang sakit, menurut dokter itu sulit untuk disembuhkan. Tapi subhanallah, dia bersedekah melalui istrinya itu kepada seorang, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sembuh total, tidak ada penyakitnya itu. Diperiksa lagi oleh dokter, nggak ada penyakitnya. Kemana ini?
Itulah dawu maradakum bis sadaqah. Obatilah orang sakitmu itu dengan sedekah. Maka mudah-mudahan di zaman sekarang ini COVID-19, virus corona ini, banyaklah orang-orang bersedekah. Ya, kalau punya uang dengan uang, punya sembako dengan sembako, punya kemampuan dengan kemampuan, punya menyelesaikan masalah dengan menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Itulah anak-anakku sekalian, semoga kita menjadi orang yang ahli sedekah, yang dapat dihindarkan dari bala dan bencana, baik itu bencana COVID-19, semoga aib dan aurat kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sedekah, semoga kita tambah rezeki, tambah barokah, dan kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Monggo kalau ada pertanyaan. Baik kepada teman-teman online, baik dari santriwan, santriwati ataupun wali murid, jika ada pertanyaan bisa langsung disertakan di kolom komentar. Pertanyaan pertama dari Tadi Fauzan. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam Fauzan. Apakah kita boleh memberikan sesuatu atau bersedekah, namun kita berharap agar mendapatkan balasan yang lebih banyak? Misalnya kita bersedekah dengan mengharapkan sehat walafiat atau yang lain-lainnya. Terima kasih atas jawabannya. Ya, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekahmu dengan mengharap-harap balasan dari orang yang disedekahi, wal adha, dan menyakiti kepada orang yang disedekahi. Nah, puwuhan sekarang ini. Dia puwuh 50, sebenarnya nanti dibalas sebanyak 100. Itu minta alman itu mengharapkan balasan. Wal adha, dan menyakiti orang yang disedekahi. Ada orang minta, nangka ini terus kamu dimarah-marahin. Itu juga tidak boleh. Tapi kalau mengharapkan pahala dari Allah, manfaat dari sedekah itu boleh. Ya Allah, saya sedekah ya Allah, mudah-mudahan penyakit saya ini sembuh ya Allah. Saya sedekah ini ya Allah, semoga saya tidak terkena bala bencana virus corona ya Allah. Saya sedekah ini semoga kau dapat mengganti dengan rezeki yang lebih banyak ya Allah. Itu boleh mengharap kepada Allah. Tapi tidak mengharapkan balasan dari orang yang kita sedekahi. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Maulana Ramadan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Maulana. Sebelumnya maaf Kiai, pertanyaan saya di luar tema. Apabila ada seorang penjual ayam, tetapi yang menyembelih itu dari non-muslim, apakah ayam yang disembelihnya boleh kita makan? Atas jawabannya kami mengucapkan terima kasih. Tidak boleh dimakan sembelihan dari non-muslim. Maka untuk ayam, untuk sapi, binatang itu yang menyembelih harus seorang muslim. Kemudian yang kedua harus baca bismillah. Yang ketiga harus di tempat penyembelihannya itu, di lehernya itu. Itu di antara syaratnya. Nah, kan kalau di MUI itu ada ya pelatihan khusus untuk penyembelihan ini. Ya. Makanya kalau ayam disembelih oleh non-muslim, itu bangkai ayamnya tidak boleh untuk dimakan. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Imam Nawawi dari Manado. Assalamualaikum, maaf sebelumnya kita sering akhlak, akan tetapi banyak dari kita juga sering mengatakan adab. Apakah ada perbedaan antara akhlak dan adab dari segi makna lafaz atau pengertian? Terima kasih atas jawabannya. Iya. Akhlak itu menyangkut totalitas dari perilaku seseorang. Adab itu tata krama, kesopanan, perkataan ataupun pembicaraan. Itu adab. Makanya akhlak itu Rasulullah kana khuluquhul Quran. Ada akhlaknya Rasulullah. Ciptaan Rasulullah itu Al-Quran. Itu akhlak. Perilaku, omongan, semua totalitas itulah akhlak. Tapi adab itu hanya menyangkut masalah perkataan dan perbuatan saja. Tidak menyangkut kepada yang lain-lainnya. Maka beda antara akhlak dan adab. Tetapi adab
bagian daripada akhlak itu sendiri. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Maulana Ramadan. Assalamualaikum. Bagaimana cara kita untuk menghindari suatu maksiat? Karena terkadang kita sering melakukan maksiat itu kembali. Terima kasih atas jawabannya. Ya, pertama itu taubat ya. Taubat itu, taubatan nasuha itu pertama al-iqla' anil maksiyah. Berhenti di perbuatan maksiat. Yang kedua an-nadam, menyesali terhadap perbuatan itu. Yang ketiga berikrar untuk tidak mengulangi lagi. Nah, kalau dia sudah berusaha untuk mengekang masih berbuat, bertaubat lagi. Berusaha untuk menghindari masih berbuat lagi, bertaubat lagi. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Maka bertaubat terus. Rasulullah itu tidak punya dosa, maksum Rasulullah. Tapi setiap hari tidak kurang baca 700 kali baca istighfar. Apalagi kita yang banyak dosa seperti ini, maka perbanyaklah istighfar, bertaubat kepada Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, aku bermohon kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan selanjutnya dari Badrul Zaman. Mau bertanya Kiai, ini pernah dengar bahwasanya ada sebuah amalan yang mengharuskan mengurung diri dan makan makanan tertentu dalam beberapa hari yang dapat membuat tubuh kita menjadi kurus. Bukankah ini termasuk juga menyiksa diri? Dan pertanyaannya, apakah amalan sejenis ini boleh kita lakukan? Terima kasih atas jawabannya. Kalau secara syariat tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Tetapi dalam sebuah thariqah tertentu, kalau itu tidak melanggar syariat, itu diperbolehkan. Artinya begini, secara syariat itu kulu washrabu, makanlah kamu dan minumlah kamu. Tidak boleh wala tulqu aidikum ila tahlukah, jangan lemparkan dirimu kepada kebinasaan. Tidak boleh kita tidak makan, tidak minum sehingga lapar, sehingga kurus itu. Tidak boleh. Tapi proses dalam rangka untuk menuju ke sebuah proses dari syariat, kemudian thariqah, lalu hakikat dan makrifat, itu perlu namanya itu at-tahalli, at-takhalli, at-tajalli. At-takhalli itu menahan diri. Ya, mau makan ditahan, main walaupun itu halal. Itu salah satu proses berpuasa namanya. At-takhalli. At-tahalli menghiasi dengan ibadah-ibadah. Nanti akan tampak at-tajalli, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah proses itu, kalau itu tidak bermaksiat, itu boleh-boleh saja. Tapi hakikatnya secara syariat, tidak ada larangan untuk makan dan minum sepanjang tidak berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, kalau ada orang yang memberikan petunjuk hal itu, lihat siapa yang memberikan petunjuk itu. Kalau orang soleh untuk menuju kepada suatu proses ma'rifat, boleh-boleh saja. Tapi kalau naaf, mungkin dia seorang dukun, ya, ahli nujum, maka tidak boleh diikuti perbuatan hal itu. Pertanyaan selanjutnya dari Hamidah Balkis, Pondok Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya dua poin. Di dalam Al-Quran bahwasanya Allah pernah berfirman dengan menggunakan kata kami. Pertanyaan saya, apakah maksud dari kata kami tersebut? Terima kasih. Ya, Ananda Hamidah Balkis ya. Ya, semoga sehat walafiat Hamidah Balkis. Kami di Al-Quran itu berarti bukan berarti Allah itu banyak, tidak. Tapi itu litazim, untuk mengagungkan Allah. Nahnu naqussu alaik, kami menceritakan kepadamu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami itu menurunkan az-dzikra, Al-Quran, dan kami akan menjaganya. Di sini pakai kami, nahnu, bukan ana. Apa? Litazim, untuk mengagungkan Allah. Pada Allah lebih dari satu, enggak. Tetap Allah itu satu. Tetap Allah esa, tunggal, la ilallah. Tapi untuk mengagungkan Allah.
Sama juga kita mengatakan kepada lawan bicara kita, ada antum. Nah, kita bicara dengan ustadz yang kita muliakan. Antum kaifahalu? Antum gimana kabarnya ustadz? Antum itu kan kamu sekalian orang banyak. Padahal satu untuk ditazim, untuk mengagungkan, untuk menghormati. Maka Allah daun kami itu bukan Allah itu banyak, enggak. Allah satu. Tapi untuk ditazim, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya dari Rika Widat Pondok Putri. Assalamualaikum. Aku mau bertanya Kiai, bagaimana cara kita untuk mengobati rasa rindu kepada baginda Rasulullah SAW? Masya Allah, Mudrika ya. Rasa rindu kepada Rasulullah. Ini sudah tingkatan tinggi ini kalau rasa rindu kepada Rasulullah. Ya, untuk bisa mengobati itu perbanyaklah baca sholawat. Baca sholawat. Kalau sudah rasa rindu yang ketemu Rasulullah, subhanallah. Ya, itu berarti sudah punya perasaan nyambung dengan Rasulullah. Itu bagus sekali seperti itu. Ya. Apakah mungkin kita bermimpi ketemu Rasulullah? Mungkin. Mungkin ketemu dengan Rasulullah. Kalau itu benar-benar itu Rasulullah, bermimpi ketemu, pasti itu Rasulullah. Karena Rasulullah tidak bisa dihayalkan oleh yang lain. Rasulullah tidak mungkin dibayangkan oleh orang lain. Rasulullah tidak mungkin diserupakan oleh orang lain. Kalau itu benar-benar mimpi dengan Rasulullah, pasti itu Rasulullah. Ya, kalau kamu jujur. Makanya untuk bagaimana kita mengobati cinta dan rindu kepada Rasulullah, perbanyaklah baca sholawat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Rasulullah. Kalau kamu itu cinta kepada Allah, ikuti aku. Dan kalau kita cinta kepada Rasulullah, ikuti kepada Rasulullah, insyaallah nanti akan ketemu dengan Rasulullah. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badaril huda mutammam. Dalam rasa cinta kepada Nabi Muhammad, semoga kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wah, Maulana Ramadan rajin ini Maulana. Banyak paketannya ya. Hah? Oh, Pimret ya. Assalamualaikum Kiai, aku mau bertanya lagi. Ketika ada seseorang memakan harta riba dan saya pernah mendengar bahwasanya sholat orang tersebut tidak akan diterima selama 40 hari. Dan saya juga pernah mendengar bahwasanya dari sebuah riwayat harus berpuasa selama 40 hari agar hilang daging riba dalam badan kita. Apakah ini dapat dibenarkan adanya dan bagaimana cara kita menghilangkan harta riba dalam hidup kita? Terima kasih Kiai. Pertama itu bahwa orang yang makan harta riba tidak diterima amalnya selama 50 hari itu sebuah hadis yang ulama berbeda pendapat. Yang kedua harus puasa 40 hari, tidak harus seperti itu. Tetapi orang yang makan riba itu al-iqla', berhenti di perbuatan makan riba itu, an-nadam, menyesali terhadap perbuatan itu dan berikrar untuk tidak mengulangi lagi. Ada orang makan harta riba itu ada karena maaf, karena sebuah keterpaksaan. Dia ngutang kemana-mana, punya hajat, mungkin anaknya sakit, nggak punya uang, ya tidak nemu utang kemana-mana. Ada rentenir, ya, ada rentenir yang berikan utang kepada dia, terpaksa, ya benar-benar diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau makan riba itu karena sebuah kenikmatan, itu yang tidak diperbolehkan. Yeah. Pertanyaan selanjutnya dari sebuah Kisani kita juga dari. Assalamualaikum Kiai, maafkan saya mau bertanya tentang mengenai sedekah. Misalnya si A membutuhkan bantuan orang lain, namun di tempat itu hanya ada si B, yang mana si B ini menyimpan rasa jengkel atau emosi pada si A. Akibatnya sikap si A yang kurang menyenangkan hati si B. Akan tetapi si B teringat bahwa apabila dia ikhlas membantu si A, maka dia akan mendapatkan pahala, dan akhirnya si B pun membantu si A. Namun di dalam hatinya masih tersimpan rasa jengkel pada si B. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh si B termasuk dalam kategori sedekah? Mohon penjelasannya Kiai. Iya, termasuk sedekah. Ya, membantu anak itu sedekah. Itu dapat pahala. Jengkelnya itu nanti dapat dosa, ditimbang di akhirat. Pahala sedekahnya berapa, dosa jengkelnya itu berapa.
Nanti akan ditimbang di akhirat itu nanti. Jadi tidak menghilangkan nilai sedekah itu rasa jengkelnya. Tapi itu sebuah dosa tersendiri yang ditulis oleh malaikat. Nah, pahala sedekahnya ditulis lagi sebuah kebaikan. Maka ada mizan nanti, ada timbangan kebaikan dan keburukan. Pertanyaan selanjutnya dari Soleh Pondok Gede. Assalamualaikum, ngapunten, saya mau bertanya, bagaimana cara bertaubatnya bagi seseorang yang pernah berbuat negatif dalam tanda kurung nyantet, itu seperti apa Kiai? Mohon arahan dan doanya. Terima kasih. Ya, Musleh ya. Soleh. Oh, Soleh ya. Terima kasih Soleh. Dosa itu ada dua, ada dosa hakullah, ada dosa hakul adami. Dosa hakullah itu dosa yang kita meninggalkan kewajiban kepada Allah. Mungkin pernah tidak puasa, mungkin juga pernah tidak sholat. Itu hakullah, hak Allah. Kita tinggal membayar semua itu. Pernah tidak puasa, bayar puasanya. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah tidak sholat, qadha sholatnya, bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kedua adalah dosa hakul adami. Termasuk nyantet itu termasuk dosa hakul adami. Dosa sama manusia. Mungkin pernah mukul, mungkin pernah menganiaya, mungkin pernah dengki kepada manusia yang lain. Itu dosa hakul adami. Allah tidak mengampuni sebelum minta perkenan kepada orang yang bersangkutan itu. Makanya na'udzubillah yang pernah nyantet orang lain itu, pertama minta ampun kepada yang disantet itu. Minta maaf kepada yang disantet itu. Ya. Kalau itu dimaafkan, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Kata Rasulullah, nanti di akhirat itu ada orang membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, dapat pahala sedekah. Tapi dia syatama hadza wa daraba hadza. Dia mencela itu, mukul itu. Nanti di akhirat itu akan minta mereka yang dianiaya itu. Yang dicela datang, Allah itu dulu waktu di dunia pernah mencela saya, mencaci saya, membuli saya, memfitnah saya. Ya, tolong ya Allah, saya minta balasan dia. Akhirnya sudah pahala salatmu kamu ambil. Datang lagi, ya Allah ini dahulu pernah mukul saya, pernah menganiaya saya Allah. Saya minta balasan ke dia. Ya sudah, pahala persetujuan. Masih banyak orang yang minta-minta lagi, sudah habis, maka dosa orang yang minta itu diberikan kepada orang yang diminta itu. Maka termasuk al-muflis, orang yang bangkrut. Maka hati-hati yang dosa sama hakul adami ini, kita harus minta perkenan kepada orang yang bersangkutan. Baik, kepada para pemirsa dan santriwan Nabi ataupun wali murid yang sedang menonton, karena waktu yang sudah terbatas, maka kita akan bacakan dua pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya dari Naufal Sultan. Assalamualaikum Kiai, bagaimana hukumnya jika kita sholat subuh lalu kita lupa membaca kunut? Apakah wajib diganti dengan sujud sahwi? Mohon penjelasannya Kiai. Ya, Noval, alumni. Ada Noval juga yang, ya Noval. Ya, lupa tidak sholat subuh, tidak baca kunut dan sholat subuh. Kalau masih dalam sholat, disunnahkan juga sujud sahwi. Makanya rakaat kedua, lupa, langsung sujud, ya teruskan, tidak usah bangun lagi. Tapi ingat untuk sujud, waduh saya ini tidak sholat, tidak baca kunut tadi, maka sebelum salam, setelah tahiyat akhir, sebelum salam, sujud lagi sekena sahwi, kena lupa. Subhanallah la yanamu la yasu. Allah Maha Suci yang tidak tidur dan tidak lupa. Nah, itu sunnah. Ternyata umpamanya sampai salam lupa juga. Tidak kunut setelah salam baru, aku tadi enggak kunut. Ya tidak apa-apa. Tetap sah sholat subuhnya juga tidak, tapi tidak dapat kesunahan kunut. Pertanyaan yang terakhir dari Khairul. Assalamualaikum Kiai, sebenarnya sejarah dan hukum menggunakan sultan itu seperti apa Kiai? Karena banyak macamnya dan jarang sekali kita mendengarkan sejarah dari sultan. Terima kasih atas penjelasannya. Iya,
surban ini termasuk pakaian Nabi. Ada nanti di buku fikih tradisionalis itu, hukum surban itu ada, nanti kita jelaskan insya Allah. Bahwa itu termasuk sunnah kalau niat mengikuti perbuatan Nabi. Itu sunnah, pakai surban, ya, pakai imamah. Cuma bagaimana caranya? Ada yang diudengkan di kepala, ada yang disandangkan, itu cara-cara. Tetapi pakai surban ini termasuk yang disunnahkan. Gitu. Karena waktu sudah habis, baiklah kita akan mendengarkan ujangan dari beliau dan ditutup dengan doa. Ya, dan aku sekalian, santriwan-santriwati, selamat di rumah, semoga dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan di rumah dan siap-siaplah untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dapat puasa di siang harinya dan dapat sholat tarawih di malam harinya, tadarus juga di malam harinya, sehingga kita mendapatkan pahala yang sempurna di bulan suci Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, aib dan aurat kita semua ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga hadit kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku sekalian menjadi anak-anak yang salihin dan salihat, yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna kepada agama nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Falakal hamdu ya mahmud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman ala kulli hal. Allahumma ya talabatana auladana ya Allah min ahlil khair wa ahli taqwa wa ahli najah wa ahli Qur'an wa ahli barakah wa husnul khatimah ya Allah. Rabbana ighfir lana wa lidina warhamna kama rabbuna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa hab lana min barakatil Fatihah. A'udzu billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.